terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida ditemani dengan Ustadz A.S. Kambi. Nah, udah 3 nih segmen ya berlalu, sekarang udah di segmen 4. Kita akan membahas mari berkisah. Kisah-kisah apa lagi yang paling menarik, yang memang perlu dijadikan pembelajaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa itu Ustadz? Ya. Sekarang ini Wilda karena pandemi, karena situasi ya, sehingga tentu saja kita banyak akan melahirkan kisah-kisah keterbatasan ya, karena memang kita diharuskan untuk menjaga jarak, untuk membatasi diri untuk melakukan seperti itu. Tapi pandemi ini adalah suatu kisah tersendiri. Dan saya merasa bahwa orang yang mengalami situasi ini boleh dikatakan juga ada keberuntungan yang dia dapatkan di situ. Karena dengan situasi seperti ini, misalnya Wilda yang sekarang mungkin masih belasan tahun. Iya, kalau belasan tahun. Ditakdirkan hidup sampai 80 tahun, 90 tahun. Amin. Itu nanti akan mengisahkan ke anak-anaknya bahwa dulu waktu Oma masih cantik, waktu Oma masih gadis, ada suasana seperti ini, ada pandemi, ada corona. Benar. Kita dilarang keluar rumah, malah kita dilarang ke masjid salat tarawih, kita salat Idul Fitri di rumah saja. Kan orang-orang dulu, orang-orang tua kita kayak kita kan tidak pernah salat Idul Fitri di rumahnya. Benar. Kita ini yang ditakdirkan hidup di tengah pandemi ini, kita bisa salat Idul Fitri di rumah. Jarang loh ada orang yang salat berjamaah di rumahnya Idul Fitri, dia imamnya, dia hatibnya, makmumnya, anaknya dan istrinya. Kan itu kan suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Punya sejarah dan cerita tersendiri. Dan punya kisah yang tersendiri, dan itu hanya orang-orang yang mengalaminya ini yang akan menceritakan, mengisahkannya kepada generasi-generasi anak-anak cucunya, seperti itu. Ustadz, kesibukan Ustadz sekarang ini apa di tengah pandemi seperti ini? Apalagi kan sekarang ada yang namanya PPKM berlevel, nggak ada selanjutnya. Level 3, level 2, level 3, 4 ya. Saya ditakdirkan menjadi seorang wartawan ya. Lebih banyak berkisah lewat tulisan, lebih banyak menyebarkan kisah-kisah lewat berita, lewat tulisan-tulisan yang bisa dibaca, yang bisa didengarkan oleh masyarakat. Sehari-hari saya kebetulan karena tugas kita ini sebagai wartawan bisa dilaksanakan di rumah, jadi kita lebih banyak tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan dokter kita, supaya bisa kita survive di tengah situasi pandemi ini. Sebenarnya kalau kita mengikuti anjuran-anjuran itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita. Taruhlah Anda merasa kebal, Anda mungkin merasa imunnya hebat, biar bisa yakin kalaupun terjangkit tidak akan mengalami apa-apa, tapi kita tidak boleh menjadi sumber malapetaka bagi orang lain. Karena kalau kita ditumpangi oleh virus itu dan kita tidak apa-apa, dan virus itu ada dalam diri kita, kemudian kita bertemu seseorang dan orang itu tidak kuat seperti kita, orang itu akan menjadi sakit dan kita menjadi sumber malapetaka. Ya. Dan kalau kita menjadi sumber malapetaka berarti akan tercoreng kisah kita. Kisah kita ini sebagai orang baik akan tercoreng. Mungkin ada orang yang kita lihat dia baik, betul, tutur katanya baik, perilakunya baik, tapi dia menyebabkan orang lain kena virus. Sesungguhnya dia orang jahat kalau menurut saya. Karena dia telah menyebarkan kesengsaraan kepada orang lain. Sementara kita ini, Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Dan saya kira bukan hanya kekerasan secara fisik ya. Bukan hanya memukul itu adalah menyebabkan kesengsaraan terhadap orang, tapi menyebarkan virus. Ya, ini juga adalah menyebabkan orang menjadi sengsara. Maka tinggal di rumah, berdiam di rumah, mengikuti anjuran itu. Anjuran pemerintah. Itu urusan ada tidaknya itu urusan belakangan ya Ustadz. Yang jelas kita sudah berusaha mematuhi protokol dan anjuran dari pemerintah, itu pun demi kebaikan kita semua juga. Dan itulah kisah yang harus kita lakukan sekarang ini. Menyebarkan kebaikan
hidup di dunia ini kan hanya panggung sandiwara. Betul, kita hanya apa ya? Kita ini lakon-lakon. Lakon-lakon yang sedang bermain-main. Ah, siap. Dan kita ini tidak boleh keluar dari kisah yang sedang kita mainkan. Betul. Kita sekarang hidup di tengah pandemi, temanya adalah pandemi, ya kita harus berkisah seperti itu. Di atas dan di dalam lingkup pandemi itu Siap. sendiri. Memang sangat luar biasa Ustadz ya, tidak ada habisnya berkisah dari kisah menjadi proses kita menjadi berteman seperti ini juga saat ini. Wah, luar biasa. Kita tahan dulu Ustadz ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi seperti apa kisah yang terakhir ini dari Ustadz A.S. Kambe setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.